Halo semuanya, gue Fahmi Yogi dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang duluan mana sih gagasan atau teknis dalam konteks seni rupa. Jadi belakangan gue cukup kepikiran tentang emang seberapa penting sih teknis dan seberapa penting gagasan. Nah, pikiran ini tuh berangkatnya dari perdebatan gue sama temen gue tentang udahlah, nggak usah ngomongin teknis mulu, sekarang udah eranya postmodern, jadi gagasan tuh di atas kerja-kerja teknis gitu. Sementara gue cukup terganggu karena mau bagaimanapun dalam konteks seni rupa ya lu berperang dalam medan rupa gitu, sehingga gue rasa teknis jadi hal yang cukup penting. Ditambah lagi gue punya kepercayaan bahwa segala bentuk karya yang lahir dari seseorang itu adalah jiwa yang bisa kita lihat gitu. Misalnya temen lu bikin musik gitu, dia bikin musik terus lu bilang itu musik enak, liriknya oke, segala macem. Nah itu gue rasa adalah suatu bentuk jiwa dari orang yang bikinnya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena karya adalah suatu output yang udah jadi dan bisa dirasakan sama semua orang gitu. Bisa lu lihat, bisa lu pegang, bisa lu denger kalau misalnya itu bentuknya musik. Tapi semua itu berangkat dari apa yang nginput di kepala si pembuatnya gitu. Dan gue rasa ketika misalnya kita setuju bahwa karya adalah output yang seperti itu, gagasan akhirnya jadi nggak terlalu penting menurut gue. Karena seni itu kan suatu bentuk ekspresi ya, sehingga ketika misal lu cuma sekedar membuat tanpa lu harus menjelaskan itu apa segala macem, ketika teknis lu oke, pesannya bakal nyampe gitu aja sih. Jadi nggak harus capek-capek lu ngomong bahwa karya ini kayak gini, karya ini gini. Dan dalam konteks ini menurut gua akhirnya yang dibantai postmodernisme yaitu kritikus, mau itu kritikus seni rupa, kritikus musik, kritikus teater segala macam. Itu emang udah tugasnya dia untuk menjelaskan karya ini seperti apa. Ya, paham nggak maksud gua? Kayak yaudah kita sebagai seniman tuh kayak ya udah bikin aja karya terus, ya udah itu kan nggak cuma ya, tapi ya udah karya yang kita bikin itu tuh ya itu bentuk jiwa kita yang bisa dilihat orang lain tanpa harus kita bacot tentang ini karya tentang apa segala macam. Nah, untuk bisa bikin karya ini berbicara selantang itu tanpa kita harus ngejelasin bla 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 blanya, sehingga teknisnya harus kita pikirin dong. Maksud gue kayak gimana ya? Oke, kita mention kali ya. Kayak kita anggaplah karyanya Alip John gitu. Kita mungkin nggak ngerti karena ya udah kayak gitu. Kita cuma sampai di pemahaman bahwa ya udah ini adalah ekspresi dari Alip John. Sementara dalam konteks karya yang selama ini gue pahami, pasti ada sesuatu di balik itu yang bikin kenapa Alip John memilih warna itu, kenapa Alip John memilih bentuk itu, kenapa warnanya sekontras itu, kenapa garisnya seberantakan itu. Gue rasa semua itu berkat dari apa yang nginput ke kepalanya Alip John. Kenapa misalnya karyanya Alip John harus dipresentasikan dan diomongkan secara lantang dan harus di mana-mana, karena mungkin teknisnya nggak cukup untuk mewadahi gagasan yang ada di kepalanya. Ya kayak gitulah anjir. Gimana sih maksud? Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi kayak per hari ini, apalagi kalau ngomongin seni rupa, teknis tetap sangat dibutuhkan walaupun banyak teman-teman postmodernis yang fuck off lah bentuk
fuck off lah teknis. Dan pikiran gue mungkin di approve sama tulisan-tulisan kritik sama Ibrahim Sutomo. Di 2024 tuh Ibam cukup ngekritik Jakarta Binel, 50 tahun Jakarta Binel, tentang manajemen dan beberapa karya, termasuk karya gue dan teman-teman atlir yang bentuknya kolom. Di situ gue jelasin lah di deskripsi karyanya, ini karyanya apa segala macam. Kritikannya Ibam tentang karya itu adalah gimana caranya audiens tahu tanpa harus ngebaca apa maksud dari karya ini. Sementara karya ini jadi karya kolomnya ini tuh sebenarnya berkesinambungan sama performance artnya, dimana performance artnya cuma terjadi pas pembukaan pameran. Ibam tuh mempertanyakan bagaimana audiens tahu performance-nya kayak gimana, sementara lu nggak nampilin performance-nya kayak gimana, nggak ada monitor, nggak ada apa-apa, lu cuma deskripsi aja, sehingga ketika misalnya nggak ada performance-nya, karya kolom ini jadi semacam ya udah ditaruh aja. Ngerti gak sih lu? Nah, dalam konteks ini gue ngerasa akhirnya Ibam ada benernya, tapi juga ada missnya karena dia terlalu fokus pada performance yang ada di pembukaan pameran itu. Sementara gue ngerasa emang karyanya kayaknya secara teknis instalasi tuh kurang banget merepresentasikan apa yang ingin kita sampaikan gitu di karya tersebut. Nah, dalam konteks ini berarti kan kita percaya bahwa gagasan aja tuh nggak cukup untuk bikin suatu karya rupa gitu. Lu juga perlu teknis yang cukup mumpuni. Terus juga lu harus paham betul semiotika itu seperti apa. Kayak misalnya lu pengen ngomongin tentang pengkhianatan gitu. Lalu semiotika seperti apa yang bisa menjadi wadah terhadap pengkhianatan tersebut. Terus apalagi ya, misal lu mau ngomong tentang kemarahan, semiotika seperti apa yang bisa menggambarkan kemarahan. Misalnya lu bisa pakai hal-hal yang berwarna merah gitu, entah bentuknya seperti apa gitu. Maksud gue hal-hal kayak gitu kan hal-hal teknis yang banyak orang tuh fuck off sama hal itu gitu. Sementara itu salah satu part yang bisa ngebikin karya itu tuh berbicara tanpa harus dibicarakan gitu. Maksud gue dalam konteks ini kayak kalau lu ngomongin gagasan doang, lu nulis aja Bor. Jangan berkarya rupa maksud gue. Melukis atau bikin instalasi atau apa. Karena mau bagaimanapun lu berperang di medan seni rupa. Sehingga teknis skill lu dalam membuat suatu rupa itu cukup jadi perhitungan di balik gagasannya. Tapi kalau misalnya lu berpegang teguh bahwa karya adalah jiwa yang berbentuk, jadi output dari apa yang input di kepala lu, akhirnya gagasan akan mengikuti apa yang lu rasakan, apa yang lu tuangkan dalam karya lu, tanpa harus lu bilang, oh ini gue bikin ini karena ini, gue bikin ini karena ini. Gak gitu. Kayak ya mungkin gimana ya, ini rasanya sangat terlalu spiritual. Kayak lu cukup bisa gambar, lu menggambarkan sesuatu, lalu sebetulnya apa yang lu gambarkan tuh mengisyaratkan sesuatu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat lagi dari banyak banget kritikus seni rupa tuh yang ngomong kayak anak kecil adalah seniman yang paling jujur gitu, karena dia cuma menggambarkan apa yang ingin dia gambarkan. Nah, dari landasan itu tuh kita paham bahwa apapun yang kita keluarkan sebagai karya itu selalu diikuti dengan gagasan yang nggak selalu kita pikirkan di awal. Kayak paham gak sih lu? Kayak mungkin nih ya, ketika lu ngegambar sesuatu dan lu nggak tahu kenapa lu gambar itu adalah suatu bentuk, misalnya hal yang lagi lu resahkan pada saat itu gitu. Dan gua rasa gue justru fuck off aja sih gagasan anjir. Kayak
gue ngerasanya kayak gagasan tuh bisa dilabeli pada apapun gitu. Sementara kalau misalnya kita percaya juga bahwa setiap karya itu multi tafsir, apalagi pentingnya gagasan anjing, ya gak sih? Sementara untuk mencapai tahap karya yang multi tafsir itu teknis lo harus mantep anjing. Lu nggak bisa kayak ngasal juga ngebikin suatu garis, suatu bentuk. Karena multi tafsir itu kan terjadi ketika orang menangkap apa yang dia lihat. Orang tuh merasakan apa yang dia lihat. Tapi kalau misalnya aduh anjing, pokoknya gitulah, fuck. Tapi ya ini opini gue aja. Kalau misalnya lu tetap mengira dan percaya bahwa karya harus berangkat dari gagasan, atau lu juga percaya bahwa gagasan, fuck off, dan teknis itu nomor satu, ya terserah aja. Tapi menurut gue keduanya harus balance lah. Lu juga harus tetap latihan gimana caranya lu mengasah rasa lu, apa yang lagi lu rasakan, terus lu asah ke dalam suatu bentuk gitu. Entah lu belajar ngarsir, lu belajar color teori, lu belajar apapun lah dalam konteks seni rupa ini. Sambil juga lu coba belajar ngebaca di sekitar lu tuh apa yang terjadi gitu. Apa yang lu rasakan terhadap apa yang terjadi di sekitar lu. Ya kayak hal-hal kayak gitulah, kayak perasaan lu cobalah diasah biar lebih peka terhadap sekitar, sehingga lu sebagai seniman tuh maju secara teknis, juga maju secara wawasan dan gagasan. Karena lu gak berhenti cuma sekedar mikirin perasaan lu, tapi juga lu mikirin bagaimana misalnya ojol yang orderannya makin hari makin sedikit, sementara anaknya 3. Hal-hal kayak gitu. Tapi juga lu bisa menggambarkan dengan lugas apa yang mau lu maksud, karena lu berlatih teknis anjing. Jadi kayak kenapa sih harus condong lu cuma gagasan doang terus lu melupakan teknisnya kayak gimana? Kayak hidup balance-nya gak sih, Bor? Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih, dadah.